Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita hari ini. Sebenarnya Pak Nasrullah mau melaksanakan Zoom, namun karena ada kegiatan halal bihalal dari sekolah dan juga ulang tahun Yayasan Telkom, maka Pak Nasrullah akan untuk pertemuan hari ini Pak Nasrullah cukup men-share video saja kepada anak-anakku sekalian. Nah, terkait dengan pertemuan hari ini, Pak Nasrullah akan membahas mengenai soal untuk persiapan ujian semester genap ya. Nah, persiapan ujian semester genap yang telah Pak Nasrullah berikan kemarin. Nah, walaupun ada beberapa yang sudah bagus, dapatnya ada yang dapat nilai 100 kemarin dari kelas A sampai kelas C. Pak Nasrullah sudah periksa, tapi ada juga yang mendapatkan nilai, bahkan ada yang nilainya sampai 40 ya, atau 4 benar saja ya. Nah, makanya Pak Nasrullah akan membahas bagaimana sih sebenarnya jawaban-jawaban dari soal-soal yang Pak Nasrullah berikan kemarin. Baik, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini soal nomor 1. Manakah di bawah ini yang merupakan segi banyak? Segi banyak yang beraturan ya. Segi banyak yang bukan merupakan segi banyak beraturan. Jadi kita cari adalah yang bukan merupakan segi banyak yang beraturan. Nah, kita cek satu-satu nih. Nah, nomor 1 ini merupakan segi banyak beraturan. Kenapa? Karena sisi-sisinya ini sama panjang. Ya, sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, ini sudut merupakan sudut siku-siku ya. Jadi nomor 1 ini merupakan segi banyak. Nah, sementara yang nomor 2 juga merupakan segi banyak beraturan. Ya, ini merupakan segitiga, disebut dengan segitiga sama sisi. Nah, ini panjang sisinya itu sama panjang ya. Nah, sudutnya pun itu sama besar. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 juga merupakan ini segi banyak beraturan karena sisi-sisinya sama panjang dan juga sudut-sudutnya sama besar. Nah, ini biasa disebut dengan segi 6 ya, segi 6 beraturan. Nah, sementara nomor 3 ini dia tidak ada yang sisi yang tidak panjang. Contohnya, kalau yang sisi yang kiri dan kanan itu sama panjang ya. Jadi itu merupakan gambar trapesium. Nah, itu sisi-sisinya sama panjang tuh. Sisi kanan dan sisi kiri. Namun, sisi atasnya lebih pendek dibandingkan dengan sisi bawah. Ya. Nah, berarti ini sudah satu nih cirinya. Berarti dia tidak beraturan. Sementara, coba perhatikan sudutnya. Sudut bawah itu, pasangan sudut bawah itu masing-masing sama besar kalau bisa dilihat. Yang di atas pun itu sama besar. Tetapi, antara yang di atas dengan yang di bawah dia tidak sama besar. Ya, berarti sudah dua ciri khusus dari segi banyak yang beraturan yang tidak dimiliki oleh nomor 3 ya, yaitu dia panjang sisinya tidak sama dan sudutnya juga tidak sama besar. Maka jawaban yang tepat adalah option yang nomor C ya, yaitu nomor 3 ya, yang tidak beraturan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2 nih. Tentukan besar sudut dari hasil pengukuran di bawah ini. Nah, untuk besar sudut dari hasil pengukuran di bawah ini, tentu kita perhatikan adalah yang seperti Pak Nasrullah bilang kemarin, sudut ini atau pengukuran sudut ini dimulai dari kanan atau kiri. Itu yang penting tuh. Kalau dia dimulai dari kiri ke kanan,
Jadi kalau dia mulai dari kiri ke kanan, maka angka yang dipakai adalah angka yang di atas, ya. Tapi kalau misalnya dia dimulai dari kanan ke kiri, maka angka yang dipakai adalah angka yang di bawah. Nah, tentu kalau kita perhatikan kira-kira sudut yang kita ukur mulai kiri atau kanan ya. Nah, ternyata ini dimulai dari mulai dari kanan. Berarti angka yang dipakai adalah angka yang di bawah. Jadi angka yang dipakai adalah angka yang di bawah ya. Nah, berarti jelas ini mulai dari 0. Mulai dari 0 dan sudut yang terakhir itu atau garis yang terakhir itu dia berhenti di mana? Tentu berhenti di sini ya. Nah, kalau kita zoom, oke, kalau kita zoom gambarnya, oke, ini tidak bisa di zoom ya. Oke, kita zoom dulu. Nah, kalau kita zoom gambarnya, ternyata dia berhenti di angka 20 ya, berhenti di angka 20 ya, pas tepat-tepat di 20. Berarti besar sudutnya adalah 20 derajat. Ya. Baik. Jadi jawaban yang tepat adalah 20 derajat. Nah, perlu diingat bahwa yang perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian atau perlu dipahami, yang untuk pengukuran sudut seperti ini kita harus mulai dari angka 0, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira ini sudutnya dia mulai dari kiri kah atau mulai dari kanan? Kalau dia mulai dari kiri, tentu angka yang dipakai adalah angka yang di kiri juga atau angka yang di atas. Sementara kalau dia mulai dari kanan, maka angka yang dipakai adalah angka yang di bawah. Oke. Baik. Soal selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 nih. Ini pernah Pak Nasrullah berikan sebagai soal ujian ya. Soal ujian untuk pengukuran panjang. Nah, panjang benda di bawah ini. Nah, adalah titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini anak-anakku sekalian, maka kita harus memperhatikan bahwa benda tersebut dimulai dari angka 0 atau tidak, ya. Nah, karena pada soal itu tidak dimulai dari angka 0, maka ada beberapa cara nih. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kita langsung hitung saja nih berapa panjang dari sini sampai sini. Jadi kita tidak perlu mulai dari 0. Itu yang pertama. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita hitung nih, angka yang terakhir itu angka berapa sih? Nah, ini tentu saja di sini adalah 4,5. Oke, kita catat. Jadi panjang benda ini di penggaris itu tidak diubah ya. Tidak diubah mundur atau maju, jadi dia langsung 4,5. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita kurang dengan mulai dari 0 sampai ke ujung benda atau pangkal benda. Jadi kita hitung dari sini ke sini. Jadi 2 kita hitung tuh. Jadi 2 kita hitung. Kita mulai dari hitung sampai sini dari 0 sampai pangkal benda. Jadi pangkal benda tentunya ini adalah 0,5. Jadi kita kurang 0,5 tuh. 0,5. Berarti kalau pengurangan desimal itu harus lurus ya. Lurus apanya sih Pak Nasrullah? Lurus komanya. Ya. Berarti kita kurang nih 5 kurang 5 itu 0. 4 kurang 0 itu 4. Jadi 4,0. Jadi 4,0. Karena angka di belakang koma adalah 0, maka kita langsung hapus saja tuh koma 0-nya. Berarti hasilnya adalah 4 cm. Ya. Jadi jawabannya adalah 4 cm. Oke, itu cara yang pertama tuh. Terus cara yang kedua bagaimana Pak Nasrullah? Nah, cara yang kedua kita boleh kita mulai dari angka 0. Ya, kita mulai dari angka 0. Ya. Jadi ini digeser nih. Jadi ini digeser. Jadi gambarnya itu kita bisa geser ya. Caranya bagaimana sih menggesernya? Jadi kita tambah saja nih. Ini sedikit. Nah, ini sejauh 0,5, maka ini juga dipotong nih menjadi sejauh 0,5. Nah,
sejauh seperti ini. Berarti ini dipotong nih. Ya. Nah, berarti dia menunjukkan angka 4. Ya, jadi dia 4 cm. Jadi kita membuat gambarnya mundur ya. Seakan-akan gambarnya mundur ke arah 0 atau mulai dari angka 0. Nah, jadi jawabannya adalah 4 cm. Baik. Kita lanjut soal nomor 4. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal ini merupakan contoh dari soal pembulatan pengukuran berat ya. Oke. 2 buah truk mengangkut barang dengan berat yang berbeda. Truk pertama membawa muatan seberat 8,25 ton. Truk kedua membawa muatan seberat 6,72 ton. Setelah masing-masing dibulatkan ke satuan terdekat, jumlah muatan kedua truk tersebut adalah titik-titik ton. Nah, yang pertama kita tulis dulu nih, muatan truk pertama. Muatan truk pertama itu adalah 8,25 ton. Oke, muatan truk kedua itu adalah 6,72 ton. Nah, ingat bahwa soalnya mengatakan bahwa setelah masing-masing dibulatkan. Jadi, sebelum dijumlahkan, maka kita harus sebelum dijumlahkan kita harus membulatkan dulu nih. Membulatkan dulu masing-masing dari berat truk tersebut. Nah, kita bulatkan ya. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah kita coret 5-nya. Kalau kita coret 5, berarti apakah angka di depannya ditambah 1? Ya, jelas. Karena kalau mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, jadi itu harus ditambah 1. Maka dia menjadi 8,2. Nah, kita bulatkan lagi nih. 8,2. Kan ditambah 1 Pak Nasrullah. Berarti 8,3 ya. 2 tambah 1 itu 3. Nah, kalau kita coret 3-nya, apakah angka di depannya ditambah 1? Oh, enggak. Berarti dia langsung tulis di sini 8 ton. Loh, Pak Nasrullah komanya enggak ikut ya? Ya enggak ya. Karena dia sudah dicoret. Nah, angka di sini sudah dicoret. Maka komanya juga langsung ikut dicoret. Nah, sekarang kita sudah dapat truk pertama nih 8 ton. Nah, sekarang kita masuk ke truk yang kedua. Truk yang kedua kita coret 2-nya nih. Set. Kita coret. Nah, ternyata kalau kita coret 2 apakah ditambah 1? Enggak. Ternyata langsung di sini 6,7. Nah, sekarang lanjutannya nih. Kita coret 7-nya. Kita coret 7-nya. Set. Nah, kalau kita coret 7 apakah ditambah 1? Ya, ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 6 tambah 1 itu adalah 7 ton. Nah, ingat ya, angka-angka Pak Nasrullah, saya enggak ingat nih misalnya. Saya enggak ingat nih angka-angka yang dicoret ditambah 1 atau tidak. Nah, ingat ya, angka-angka yang ketika dicoret itu ditambah 1 atau tidak dicoret dulu tidak ditambah 1 ya. Jadi angka-angka yang dicoret tidak ditambah 1 kita mulai dari 1 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi ini nih angka-angka yang kalau dicoret nggak tambah 1. Sementara kalau angka-angka yang dicoret ditambah 1 itu adalah mulai dari angka setelahnya yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Oke, jadi jawabannya dari kalau kita sudah membulatkan dari berat kedua truk tersebut berarti kita langsung jumlah tuh. Berarti 8 tambah 7 sama dengan 15 ton. Nah, seperti itu tuh. Berarti jawaban yang benar adalah yang C ya, 15 ton. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut. Yang mana nih tadi? Aduh. Oke, nomor 5 ya. Oke. Nah,
Papan tulis memiliki 4 sudut dengan besar sudut masing-masing. Nah, papan tulis itu berbentuk apa sih? Nah, oke, ada yang berbentuk persegi atau biasa itu berbentuk persegi panjang ya. Tidak ada itu, tidak ada pada apa? Tidak ada itu papan tulis berbentuk segitiga, tidak ada ya. Jadi semuanya berbentuk persegi atau boleh berbentuk biasanya berbentuk persegi panjang. Baik, nah ini seperti yang Pak Nasrul sudah gambarkan nih. Nah, bagaimana dong sudut-sudutnya? Ini merupakan sudut-sudut dari papan tulis tersebut. Nah, kira-kira sudutnya berbentuk apa sih? Nah, kemarin Pak Nasrul sudah jelaskan tuh. Kalau dia persegi maupun persegi panjang, tentulah sudut-sudutnya itu berbentuk siku-siku dong. Oke. Nah, kalau dia siku-siku, lantas berapa dong besar sudutnya? Iya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, jadi ingat ya, kalau dia siku-siku, besar sudutnya adalah 90 derajat. Baik, kita lanjut nih. Lanjut ke nomor 6. Bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Semua apa? Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kira-kira itu merupakan ciri-ciri dari bangun apa ya? Oke, kita bahas satu-satu ini. Nah, apakah dia merupakan segi empat? Nah, perlu diketahui anak-anakku sekalian, soal ini soalnya mengatakan harus semua. Artinya, kalau kita sebut satu berarti dia memiliki dua ciri ini, yaitu sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Untuk segi empat kurang tepat. Kenapa? Segi empat itu anak-anakku sekalian ada dua. Oke, ada dua ya. Yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah persegi panjang. Nah, kalau dia persegi, oke lah, betul. Semua sisinya sama panjang. Tapi belum tentu ke persegi panjang. Persegi panjang itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Berarti ini sama ini itu tidak sama panjang. Berarti untuk segi empat bukan. Itu ya, segi empat itu bukan. Nah, yang segitiga. Yang segitiga sama juga. Segitiga itu ada yang contoh segitiga itu ada yang segitiga sama sisi. Oke. Tapi ada juga segitiga yang sama kaki. Nah, seperti itu. Atau segitiga malah ada segitiga yang sembarang. Oke, tapi kita contoh saja ini ya supaya anak-anakku sekalian mudah dipahami. Nah, ada segitiga sama sisi. Oke lah, segitiga sama sisi sama semua tuh sisinya pada sudah pasti. Sudutnya pun demikian. Nah, seperti tapi ada yang segitiga sama kaki. Kakinya saja yang sama, sementara yang di bawah ini berbeda. Maka dia semua sisinya tidak sama panjang. Nah, untuk yang ketiga, berarti yang segitiga ini salah dong. Oke, berarti yang ketiga, segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan ini jelas ya. Yang pernah Pak sudah jelaskan bahwa kalau segi banyak beraturan, dua ciri khususnya. Apa itu? Sisinya sama panjang. Yang pertama. Yang kedua, sudutnya pasti sama besar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, yang C. Nah, jelas ini yang D ini enggak tepat ya, karena segi banyak tak beraturan. Jelas dia tak beraturan tuh. Berarti ada sisi yang tidak sama sisi yang tidak sama panjang, sudut juga yang tidak sama besar. Baik, selanjutnya nomor 7 nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 nih. Berapakah besar sudut B? Nah, kita mau ditanyakan adalah besar sudut B berapa sih? Nah, tentu bahwa yang telah diajarkan kemarin bahwa ini bentuknya segitiga. Kita harus tahu dulu tuh, berapa sih besar dari sudut segitiga kalau dijumlahkan. Nah, ingat ya, besar sudut jumlah sudut pada segitiga itu adalah
180 derajat. Nah, ini gitu ya. Oke, kita pakai rule dulu. Nah, jadi besar sudut pada segitiga. Besar sudut pada segitiga. Pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, karena kita mau menentukan besar sudut B, maka langsung saja tuh. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut-sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui adalah sudut A dan sudut C. Nah, langsung saja tuh. Boleh kita pakai dulu sudut A kurang sudut C, boleh. Atau langsung saja angka panas sebelah. Oke. Berarti langsung saja kurang 70 kurang 30. Berarti 180 kurang 70 tentu 110 dikurang 30. 110 kurang 30 adalah 80 derajat. Baik, jadi jawabannya adalah yang betul adalah B. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Oke. Kebun milik ayahnya Raffi berbentuk persegi. Nah, panjang sisi kebunnya adalah 13 meter. Ayah Raffi hendak memagari kebun tersebut. Berapa meter pagar yang diperlukan untuk memagari kebun tersebut? Nah, kalau dipagari itu berkaitan dengan apa sih? Oke, kemarin sudah ada jelaskan tuh. Untuk persegi, persegi panjang, segitiga itu sudah dibahas mengenai luas dan keliling. Nah, kalau misalnya soal ini, kalau pagar, nah, kira-kira pagar itu berkaitan dengan luas atau keliling nggak sih? Nah, ternyata kalau pagar itu anak-anakku sekalian, tentu yang dipagari adalah di luar ya. Jadi sekelilingnya. Jadi yang dipagari adalah di sini, di sini, di sini, sama di sini. Nah, kan di luar, ya. Jadi yang dimaksud soal adalah kita harus mencari apa? Mencari keliling, ya. Berarti keliling nih. Nah, diketahui dulu nih. Diketahui sisinya. Oke, sisi sama dengan ini nih sisinya ya. 13 meter. 13 meter. Tentu yang kita tanyakan adalah keliling ya. Keliling sama dengan titik-titik. Oke, maka ada dua cara ya. Jadi boleh kita langsung kali 4. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Sama dengan 4 dikali 13 boleh. Sama dengan 4 kali 13 berapa ya? 13 kali 4. 4 kali 3 itu 2. 1. 4 kali 1 itu 4. Tambah 1 5. Oke. 52 meter. Itu cara yang pertama. Atau kita cara manual. Cara manual. Bagaimana itu panas surya? Kita tambah. Tambah saja tuh. Keliling sama dengan. Mulai dari atas sini. Ini kan 13 nih. 13. 13. 13. Dan ini juga 13. Kenapa 13 semua? Karena soalnya bilang berbentuk persegi. Ya. Oke. Berarti kita tambah saja tuh. 13. Ditambah. Ini 13. Ditambah 13 juga, terus ditambah 13 ya. Berarti pasti jawabannya adalah 52 meter. Ya. Jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Oke. Baik. Sekarang kita lanjut nih. Soal nomor 9. Keliling bangun datar di bawah ini adalah, nah ini merupakan gambar dari segitiga sama kaki. Ya, jadi dua kakinya sama tuh. Nah, keliling bangun datar di bawah ini adalah, nah kita disuruh mencari keliling nih. Nah, otomatis yang bagian luar saja kan yang ditambah di sini, ditambah di sini, ditambah di sini. Nah, sementara di sini belum diketahui nih berapa sih. Nah, karena ada tandanya dan disebut adalah segitiga sama kaki, maka di sini otomatis adalah 8 nih. Ya harus sama kakinya. Berarti kalau kita ingin mencari keliling, nah langsung ditambah saja tuh. Keliling sama dengan 8 ditambah 8 tambah 6. Jadi 8 tambah 8 itu 16 tambah 6 berarti adalah 22. Ya, 22 meter ya. 22 meter atau 22 mm?
Oh, ternyata itu satuannya milimeter. Nah, jangan sampai keliru tuh ya. Bahkan ada kemarin yang Panasonic lihat ya, dia jawab 22 meter tuh. Padahal satuan yang diinginkan adalah 22 milimeter. Ya, jangan sampai keliru. Nah, sekarang soal yang terakhir nih, soal nomor 10. Oke. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, nah, diketahui tentunya keliling ya, yang diketahui ini adalah keliling. Nah, sisi yang lain itu yang diketahui adalah 8 milimeter. Nah, ditanyakan ini adalah titik-titiknya. Nah, kita tahu bahwa ini dari gambarnya dia merupakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu berarti dua sisinya sama ya, yaitu sisi yang ini dan sisi yang ini. Lantas bagaimana cara kita menentukan sisi yang tidak diketahui? Nah, tentu kita tulis dulu keliling sama dengan 26. Oke, sisi yang diketahui yang diketahui itu sama dengan 8 milimeter. Oke. Bagaimana caranya? Ya langsung saja. Sama dengan 26 kurang 8. Nah, ingat kemarin Pak Nasrullah bilang bahwa kalau misalnya ada yang sama, samanya kan ada 2 tuh. Berarti kita langsung saja per 2. Ya. Jadi karena sisi yang mau kita cari itu adalah sisi yang sama, maka kita langsung per 2 saja. Ya. Berarti 26 kurang 8 itu adalah 18. 18 per 2, jadi 18 bagi 2 berapa? 9 mm. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, itu saja untuk pembahasan persiapan ujian kita. Walaupun baru 10 nomor ya. Jadi untuk nanti Pak Nasu akan bikinkan video lagi, atau mungkin kita akan langsung zoom ya untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas 10 nomor lagi yang telah kita ujikan kemarin atau kita coba kemarin mengenai persiapan ujian matematika untuk semester genap ya. Nah, mohon dipelajari kembali anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja yang bisa Pak Nasrullah sampaikan. Semoga bisa difahami. Kalau misalnya tidak, boleh WA ke Pak Nasrullah ya, atau Telegram Pak Nasrullah. Oke, mungkin itu bisa Pak Nasrullah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.